Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Marilah pada siang yang berbahagia ini kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat sunnah, dan nikmat saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat diberikan hidayah dan taufiknya sehingga kita pada siang berbahagia ini berjumpa di Masjid Al-Istiqomah yang semoga kita cintai ini dan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan sebuah ibadah yang mulia, yaitu salat Jumat berjamaah. Dan tidak lupa salat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para pengikut beliau yang setia menapak tilasi jejak beliau hingga hari pembalasan tiba. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Marilah kita belajar ilmu agama, rutin hadir pengajian untuk mengenal perintah Allah agar kita bisa laksanakan, untuk mengenal larangan Allah untuk kita tinggalkan, karena inilah sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabatnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ibadillah la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada yaghbituhumul anbiya wa syuhada yaumal qiyamah bimakanihim minallahi azza wa jalla." Sesungguhnya ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka bukanlah orang-orang yang Allah utus sebagai nabi. Mereka bukan juga orang-orang yang gugur di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan nabi, bukan syuhada, akan tetapi para nabi. Dan orang-orang syuhada menginginkan kedudukan mereka yang Allah berikan kepada mereka. Mendengar ucapan tersebut sahabat takjub. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tukhbiruna manhum." Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami siapa mereka. Kemudian kata Nabi SAW, "Hum qaumun." Mereka adalah suatu kaum tahabbu biruhillah, yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ala ghairi arhamin bainahum, dan mereka bukanlah keluarga. Mereka bukanlah karib kerabat sanak family. Mereka tidak punya hubungan silaturahmi, wala amwalin yata'ataunaha, dan tidak ada keuntungan bisnis yang mereka dapatkan berdua, tidak ada kerjasama material duniawi yang mereka sedang usahakan berdua. Wallahi inna wujuhahum lanur wa innahum la'ala nur. Demi Allah, wajah-wajah mereka adalah cahaya dan mereka berada di atas cahaya. La yakhafuna idza khafan nas wa la yahzanun idza hazinan nas. Mereka tidak merasa takut ketika manusia sedang merasa takut, dan mereka tidak bersedih ketika manusia sedang bersedih. Sidang jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat besar yang sering kita sepelekan adalah nikmat bersaudara, nikmat bersahabat karena Allah, nikmat bisa berteman karena iman, nikmat saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita tentang nikmat ini. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Dahulu kalian bermusuhan, dahulu kita semua tidak saling kenal mengenal, kemudian karena Allah, karena nikmat Allah, Allah satukan hati-hati kalian yang dahulu Aus Khazraj saling berperang, satu saudara satu sama lain, bertahun-tahun perang ini tidak ada usai. Kemudian Islam datang, Allah berikan nikmat bersaudara. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang harus kita pahami,
bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersahabat? Kenapa kita berteman? Kenapa kita saling mencintai? Karena Allah, karena kita sama-sama beriman, dan orang-orang yang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang punya iman yang sama itu adalah orang-orang yang saling bersaudara. Bahkan kita seperti laksana satu bangunan, kalbunyan, yang saling menguatkan, kal jasad, seperti sebuah tubuh yang saling merasakan penderitaan satu sama lain. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sering kita lalaikan. Maka siapa yang mencintai saudaranya karena Allah, menginginkan kebaikan kepada saudaranya karena Allah, menginginkan dia terhindar dari keburukan dari saudaranya karena Allah, maka dia sejatinya sudah mendapatkan kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang hamba sampai kita saling mencintai karena Allah, mencintai untuk saudara kita sebagaimana kita cinta untuk diri kita sendiri. Menginginkan keburukan hilang dari saudara kita sebagaimana kita ingin keburukan tersebut hilang dari kita sendiri. Maka orang-orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala akan berusaha memberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Kebaikan di dunia, mereka adalah orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan, yang mengingatkan kita untuk terus berbuat baik, yang selalu menasihati kita ketika sedang ditimpa kesalahan, yang selalu berusaha mengajak kita untuk istiqomah, membersamai kita dalam kebaikan. Ini adalah sebuah kebaikan di dunia. Sehingga Hasan Al-Basri mengatakan, saudara-saudara seiman, saudara-saudara seagama lebih kami cintai dibandingkan keluarga-keluarga kami, lebih kami cintai dibandingkan istri dan anak-anak kami, karena anak-anak dan istri-istri kami mengingatkan kami terhadap urusan-urusan dunia, mengingatkan kita tentang urusan ekonomi, rumah tangga, untuk rezeki, untuk nafkah yang harus kita ambil, yang harus kita berikan kepada mereka. Adapun saudara-saudara seiman, mengingatkan kita tentang akhirat kita, tentang bagaimana kita nanti di hari kiamat, sehingga bersyukurlah kita yang sedang berada di tengah-tengah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ini nikmat yang paling mahal, nikmat bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mendapatkan kebaikan di akhirat. Kata Hasan Al-Basri, istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin, perbanyaklah berteman, bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang beriman, fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah, karena mereka memiliki syafaat di hari kiamat kelak. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang saling mencintai karena Allah di surga, mereka akan saling mencari satu sama lain. Mereka akan mencari sahabat-sahabatnya, mencari teman-temannya semasa di dunia. Dan ketika mereka mengetahui bahwa saja ada sebagian-sebagian sahabat-sahabat mereka yang berada di neraka wal iyazubillah, mereka berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kanu yusalluna ma'ana, mereka dahulu di dunia salat bersama dengan kami. Kanu yasumuna ma'ana, mereka dahulu di dunia berpuasa bersama kami, berbuka puasa bersama kami. Mereka dahulu umrah haji bersama kami, hayahujuna ma'ana, mereka dahulu hadir di pengajian yang sama dengan kami. Kami makan bersama, kami berbicara hal-hal tentang kebaikan bersama. Kemudian Allah mengatakan, akhriju man araftum, pergilah kau ke neraka dan kau keluarkan dari neraka sahabat-sahabat seiman kalian, teman-teman seagama kalian yang kalian kenal. Ambil dia dari neraka dan letakkan mereka, bawa mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jika kita waliyazubillah disiksa oleh Allah dalam neraka waliyazubillah, ternyata muncul suatu tangan yang menggenggam tangan kita, yang menyelamatkan kita dari api neraka, ternyata mereka bukan bos kita, ternyata mereka bukan relasi pekerjaan kita, mereka bukan tetangga kita, ternyata mereka orang-orang yang mungkin tidak memiliki hubungan keluarga dengan kita, tapi mereka adalah orang-orang yang mencintai kita karena Allah.
Mereka orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Mereka orang yang paling peduli dengan akhirat kita, yang mencari ketiadaan kita ketika kita sedang tidak berada dalam kebaikan. Maka ketika kita mendapatkan tangan tersebut, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah teman-teman seperti mereka. Teman-teman yang mengantarkan kita sampai ke liang lahat kita. Teman-teman yang senantiasa mendoakan kita pasca meninggalnya kita. Teman-teman yang selalu mengingat-ingat kebaikan kita dan berusaha untuk menjadi teman sehidup sesurga. Maka kalau kita mendapat teman-teman seperti ini, maka jaga dengan erat. Mereka bukan orang yang sempurna. Mereka punya kesalahan, mereka punya kekurangan yang mungkin menyakiti hati kita. Tapi sebaik-baik mereka adalah sahabat-sahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bangun hubungan seperti ini. Jangan hanya tidak kenal satu sama lain, akan tetapi marilah kita membangun sebuah hubungan persahabatan karena Allah, saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini demi Allah membawakan kebaikan kita di dunia dan di akhirat kita. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dzanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar bahwasanya teman-teman yang seagama lebih banyak memberikan manfaat kepada kita baik di dunia dan di akhirat, maka semangatlah untuk memperbanyak orang-orang seperti mereka. Duduklah di tempat-tempat mereka orang-orang soleh sering duduk. Bergaullah di tempat mereka sering bergaul. Karena mungkin kita tidak bisa menjadi seperti mereka. Tapi semoga dengan cinta kita, dengan persahabatan kita, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga bersama mereka sebagaimana pernah dikumpulkan oleh Allah di dunia. Nabi SAW pernah ketika itu ditanya oleh seseorang Arab Badui, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Kemudian Nabi balik bertanya, "Ma a'adatta laha?" Apa yang kau sudah siapkan untuk hari kiamat? Sehingga engkau bertanya tentang hari kiamat. Kata beliau, "La syai', saya tidak siapkan apa-apa. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu." Akan tetapi aku memiliki cinta. Aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulullah. Mendengar ucapan tersebut, Nabi mengatakan ucapan yang sangat indah. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka mendengar ucapan ini, Anas bin Malik mengatakan, ma farihna bi syai' farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta man ahbabta. Sejak kami masuk Islam, tidak pernah kami berbahagia, senang seperti senangnya kami mendengar sabda Nabi, engkau bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka dia mengatakan uhibbullah wa uhibbur rasul wa uhibbu Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa in lam a'mal bimisli a'malihim. Maka aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai teman-teman kita soleh yang rutin hadir pengajian, yang rutin datang ke masjid setiap 5 kali dalam sehari. Aku mencintai mereka, mencintai mereka, dan semoga dengan kecintaan kepada mereka, maka Allah mengumpulkan aku bersama mereka, meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Maka mencintai karena Allah adalah sebuah nikmat yang mahal. Meskipun kita tertatih-tatih memperbaiki diri, maka cintailah orang-orang yang soleh, bergaulah dengan orang-orang yang soleh, bersabarlah terhadap kekurangan-kekurangan mereka, maka jadilah seperti mereka. Kalau memang kita tidak bisa mencintai mereka, jangan membenci mereka. Maka marilah kita bersama dengan teman-teman seperti ini. Jangan sampai hanya gara-gara urusan pribadi kita kehilangan sahabat sesurga. Jangan hanya gara-gara ekonomi kita hilang, putus hubungan, tidak mau datang lagi ke pengajian, tidak mau ke masjid lagi gara-gara kecewa dengan 1-2 orang saja. Tapi marilah kita sama-sama menjalin hubungan karena Allah Subhanahu wa taala, karena di dunia ini sebentar untuk cinta yang luar biasa.
Maka marilah kita wujudkan cinta sehidup sesurga sebagaimana sebuah kisah Salim dan Abu Huzaifah, dua sahabat Nabi yang mulia, para penjaga Al-Quran. Mereka saling bersahabat karena Allah, bersaudara karena Allah, dan mereka mengikuti perang Yamamah di kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melawan Musailamah Al-Kazzab. Kemudian Abu Huzaifah gugur di medan perang tersebut. Dan Salim yang mendapatkan luka yang begitu banyak pasca peperangan meminta, di mana Abu Huzaifah sahabatku? Kemudian didatangkan kepadanya jasad Abu Huzaifah yang sudah terbujur kaku. Beliau minta untuk didekatkan dengan jasad sahabatnya Abu Huzaifah, dan beliau mengucapkan ucapan yang sangat indah, huna wa hunaka insyaallah. Kita bertemu di sini di dunia, dan semoga kita bertemu juga bersama Allah, oleh Allah Subhanahu bersama orang yang kita cintai di surga di kelak di sana. Maka marilah kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua dan menjadikan kita semuanya berjumpa di surga sebagaimana Allah pernah jumpakan kita di masjid yang kita cintai ini, di kota yang kita cintai ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat innaka qaribun samil mujibu da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma alif baina qulubana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Aqimussalah.